Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam perkuliahan pendidikan sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran. Tentu yang akan disampaikan adalah model pembelajaran secara umum. Nanti Anda bisa memilih yang mana yang akan dan menurut Anda lebih tepat untuk digunakan pada pembelajaran SKI di kelas Anda. Tentu dalam hal ini juga sudah banyak sebetulnya penelitian-penelitian baik di jurnal ataupun buku yang menggambarkan tentang model pembelajaran apa saja yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran SKI. Silakan itu bisa Anda cari dan bisa Anda baca sesuai dengan nanti waktu luang Anda untuk mencari tentang hal tersebut. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas model-model pembelajaran secara umum. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual. Jadi dari kata kerangka saja sudah bisa kita bayangkan sebetulnya model ini sudah bisa dikatakan karena rangkanya sudah ada, tinggal mengisi dagingnya begitu. Jadi sesuatu yang sudah bisa dikatakan baku dan teruji kebenarannya, itu namanya model. Ya seperti misalnya kita membuat kalimat misalnya Rasulullah adalah model manusia paling baik. Nah, berarti Rasulullah itu ya sosok yang sudah jadi acuan gitu ya, jadi acuan sesuatu yang baku dan sudah teruji. Nah, model juga merupakan sesuatu kerangka yang sudah teruji. Jadi nanti yang berubah adalah daging-dagingnya saja, kerangkanya sudah jelas. Itu yang disebut dengan model. Jadi kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur. Jadi isinya bukan kerangka manusia ya, bukan isinya daging gitu, tapi daging itu adalah prosedur yang terorganisir secara sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi dia merupakan kerangka yang isinya adalah prosedur yang sudah terorganisir dari mulai siapa pelaksananya, siapa yang jadi subjeknya, siapa yang jadi objeknya, kemudian proses yang berjalannya seperti apa. Yang dimaksud proses ini kan ada kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, itu kan sudah terorganisir secara sistemik ya, karena merupakan suatu sistem. Pembelajaran itu sistem. Jadi satu bagian dan bagian yang lain tidak bisa dipisahkan. Untuk tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah mengorganisasikan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar siswa itu terorganisir dari awal sampai akhir, kegiatannya seperti apa sehingga bisa mencapai tujuan belajar. Jadi model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi dosen atau guru ya dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Nah, unsur-unsur dasar yang perlu ada dalam model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil ya dalam bukunya di tahun 2004, beliau menjelaskan bahwa unsur-unsur dasar yang perlu ada yang sifatnya mungkin kalau dalam bahasa agama itu rukun ya, rukun yang harus ada dalam model pembelajaran adalah pertama sintaks. Sintaks itu tahap-tahap yang akan dilalui dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, sosial system. Jadi sistem yang berlaku, sistem sosial yang akan diselenggarakan seperti apa. Kemudian yang ketiga, principle of reaction. Jadi prinsip-prinsip reaksi seperti apa yang hendak diraih. Kemudian yang keempat ada support system, ada sistem yang mendukung seperti metode, pendekatan, kemudian media dan lain-lain. Kemudian ada instruksional dan nurturing efek. Jadi efek instruksionalnya dan efek tujuan yang tadi disebutkan ya, efek alaminya seperti apa gitu ya, efek pembelajarannya seperti apa.
tujuannya itu. Jadi ada 5 hal ini, 5 rukun ini yang harus ada dalam model pembelajaran. Jadi ketika kita membuat suatu model pembelajaran misalnya, maka 5 hal ini adalah rukun yang wajibnya. Nanti bisa ditambahkan dalam arti satu bagian ini bisa beranak pinak begitu ya dari 5 hal ini. Nah, sintaks pembelajaran. Apa yang dimaksud sintaks pembelajaran tadi? Ya, sintaks pembelajaran itu standar prosesnya. Nah, standar proses kan ada 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini kan sintaksnya ya, tahapan yang dilaluinya. Nah, kegiatan pendahuluan apa saja? Nah, kegiatan pendahuluan itu berfungsi untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Nah, psikis ini didahulukan karena memang kesiapan psikis lah yang harus lebih diutamakan dibanding dengan kesiapan fisik. Ya, misalnya kesiapan fisik peserta didik itu ya berbeda-beda ya wajar gitu. Tapi kesiapan psikis ini harus disiapkan agar pembelajaran berjalan secara lancar. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan juga dilakukan pengaitan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Juga di dalam kegiatan pendahuluan itu disampaikan atau dijelaskan kompetensi pembelajaran yang akan diraih. Itu kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti apa saja? Ada eksplorasi. Eksplorasi itu ya bagaimana mengeksplor gitu ya. Kemudian ada elaborasi dan ada konfirmasi. Nah, eksplorasi adalah kegiatan mengeksplor, mencari, melibatkan peserta didik untuk mencari informasi. Jadi dalam kegiatan inti alangkah baiknya siswa itu aktif dalam mencari informasi, bukan diberi informasi, tapi aktif mereka mencari informasi. Seperti dalam ungkapan dalam agama pun kan yang namanya belajar itu tolabul ilmi. Tolabul itu artinya menuntut, mencari, bukan dikasih ilmu, tapi mencari ilmu. Berarti ada upaya yang dilakukan oleh peserta didik untuk meraih kepada ilmu, untuk sampai kepada ilmu. Dalam tahap eksplorasi juga beragam pendekatan pembelajaran harus dipilih. Mau pendekatan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, maka ini tentu penting untuk dijalankan gitu ya. Nah, kemudian dalam tahap eksplorasi terjadi interaksi antar peserta didik, guru, dan lingkungan juga dengan sumber belajar. Lalu pada elaborasi membiasakan ya, elaborasi itu membiasakan peserta didik dalam membaca dan menulis. Sebab proses belajar yang utama kan itu sebetulnya ya, membaca, menulis, membaca teks atau membaca situasi, membaca keadaan, dan menulis. Menulis itu menyiapkan catatan sehingga siswa bisa mencatat kesimpulan dari yang dia pelajari saat itu. Ya, jadi membaca, menulis gitu, mencatat apa yang penting dan lain-lain. Dalam tahap elaborasi juga guru memfasilitasi memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Nah, kemudian di tahap elaborasi juga memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Sebab belajar itu kan tidak bisa sendiri ya, akan lebih efektif ketika kita belajar bekerja sama dengan orang lain, berkooperasi dan berkolaborasi. Kemudian di tahap elaborasi juga tugas guru adalah memfasilitasi atau yang kita rancang dalam model pembelajaran itu memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi difasilitasi suatu kompetisi karena seringkali potensi kita akan berkembang ketika kita berkompetisi. Walaupun tentu seperti dijelaskan di tahap sebelumnya bahwa prinsip belajar itu bukan bersaing tetapi bagaimana berkooperasi dan berkolaborasi. Kompetisi boleh ada seperti misalnya pada kuis atau pada mereka berkompetisi di dalam proses belajar, baik itu kompetisi antar pribadi ataupun antar kelompok, itu kan
melatih siswa untuk bekerja sama juga untuk meraih sesuatu secara bersama-sama. Kemudian memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi baik lisan maupun tulisan, baik secara individu ataupun kelompok. Jadi bukan hanya proses tapi juga harus ada outcome-nya, ya output-nya, harus ada hasilnya, baik itu tulisan, baik itu individu ataupun kelompok. Kemudian memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta penampilan gitu ya, produk yang sudah dihasilkan. Jadi sesudah siswa menampilkan juga harus dipamerkan, dalam arti bukan maksud pamer dalam makna negatif ya, menunjukkan baik dalam bentuk pameran, turnamen, festival, bagaimana hasil belajar mereka sudah diraih. Dan itu di tahap elaborasi ya. Kemudian yang terakhir tahap konfirmasi, ini masih di kegiatan inti, memberikan umpan balik positif. Jadi mengapresiasi gitu ya, mengapresiasi, memuji. Kemudian memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Jadi kalau ada yang disebut apresiasi kan bukan hanya positif ya. Bisa jadi kita berikan apresiasi dalam bentuk kritik untuk membangun gitu ya. Intinya memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi yang sudah mereka lakukan. Kemudian memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi. Jadi di tahap konfirmasi, guru atau mode pembelajaran itu harus bisa memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi. Sebab hakikatnya ilmu yang didapat itu bukan apa yang ada di dalam buku, bukan hanya pengalaman yang dirasakan saat itu, tapi juga direfleksikan sehingga bermanfaat untuk masa yang akan datang. Bukan hanya belajar saat itu kemudian lupa, tetapi direfleksi sehingga meresap dalam diri siswa sebagai nilai yang nanti akan berguna ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan tantangan yang sebenarnya. Nah itu refleksi. Jadi fungsi refleksi melihat ke dalam, bukan itu kan ke dalam, refleksi. Jadi melihat semakin mendalam sehingga nilai-nilai, oh tadi bisa bekerja sama, oh tadi dengan kerja sama misalnya bisa meraih hasil lebih optimal. Oh dengan kompetisi ternyata saya bisa meraih sesuatu dan lain-lain. Ini kan bisa didapatkan dengan refleksi ya, bukan dari membaca saja. Jadi di sini ada keharusan kita sebagai guru dalam menyusun model pembelajaran itu memberikan kesempatan atau fasilitas peserta didik untuk melakukan refleksi. Kemudian memfasilitasi atau memperoleh pengalaman yang bermakna. Nah ini pengalaman ini dihasilkan dari refleksi tadi sebetulnya. Kemudian pada tahap konfirmasi juga membantu menyelesaikan masalah. Ya kalau ada permasalahan dalam belajar, ada hal-hal yang belum bisa diraih, di tahap ini konfirmasi, ya mengkonfirmasi apakah siswa ada yang mengalami masalah atau tidak. Dan kalau ada ya dibantu bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Kemudian konfirmasi juga berfungsi sebagai nara dan fasilitator, memberikan acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Jadi kalau tadi di eksplorasi didapatkan nih misalnya informasi A, B, C, D, nah, kemudian atau dibutuhkan informasi A, B, C, D, maka sesudah belajar, sesudah kegiatan inti dilakukan ya, sebelum kegiatan penutup, ini masih di tahap kegiatan inti, di tahap konfirmasi siswa memiliki acuan gitu ya, ngecek kembali apakah informasi yang dibutuhkan itu sudah dicapai seluruhnya atau tidak. Kemudian memberi informasi untuk bereksplorasi lebih lanjut, sehingga yang tadi kalau misalnya ada informasi yang belum didapatkan, belum terkonfirmasi atau misalnya belum dicek, belum ketemu, maka siswa diberi kesempatan untuk eksplorasi lebih lanjut. Dan juga memberi motivasi kepada peserta untuk bereksplorasi lebih lanjut. Jadi di tahap konfirmasi ini, kalau ada hal-hal yang belum teraih, hal-hal yang belum tercapai, diberikan motivasi sehingga siswa terus-menerus mampu mengeksplorasi dan menjadi orang yang berpengalaman, kemudian mampu mengeksplor, mampu mencari atau menemukan ilmu itu berdasarkan hasil usahanya sendiri.
Nah, lalu di tahap ketiga, sintaks itu adalah kegiatan penutup, di mana pada tahap penutup ini model pembelajaran itu memberikan fasilitas bersama kepada guru dan murid untuk membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, kemudian melakukan penilaian dan atau refleksi. Selanjutnya pada tahap penutup juga memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil. Jadi sesudah tercapai secara maksimal semua proses tadi dari mulai pendahuluan sampai kegiatan inti dikonfirmasi, maka diberi umpan balik, baik prosesnya ataupun hasilnya. Jadi yang diapresiasi itu bukan hanya hasilnya saja. Nah, seringkali kita salah. Ada guru-guru yang tidak tepat, misalnya yang diapresiasi itu hasilnya saja, padahal yang penting sebetulnya adalah proses. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil, kan seperti itu kata orang-orang. Nah, maksudnya bahwa yang harus dinilai adalah prosesnya. Ya, jadi anak tidak bisa diukur dari hasilnya saja, prosesnya juga, usaha mereka itu harus diapresiasi, harus diberi umpan balik, harus dihargai. Gitu ya, bisa jadi nilainya ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10 misalnya, tetapi kita bisa melihat bagaimana prosesnya, bagaimana mereka berjuang untuk meraih nilai itu, dan itu harus diapresiasi berapapun nilainya. Kemudian pada tahap penutup juga merencanakan kegiatan tindak lanjut. Kalau masih ada yang penasaran misalnya tentang hal itu, kelanjutannya bagaimana, maka direncanakan. Dan selanjutnya menyampaikan pembelajaran berikutnya seperti apa. Nah, itu sintaks pembelajaran. Nah, jadi dalam proses pembelajaran itu siswa dengan guru, dengan masyarakat gitu ya, dalam arti dengan lingkungannya saling berinteraksi, saling membantu, berbagi materi, saling bertanya jawab, semua orang saling berbicara dan asik dengan apa yang dikerjakan, sehingga proses belajar menjadi seru, bukan hanya mendengar ceramah guru. Ya, sebab biasanya SKI kan begitu, guru yang banyak berbicara. Nah, ciri model pembelajaran yang baik, yang pertama adanya keterlibatan intelektual, emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Kemudian adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Kemudian ciri model pembelajaran yang baik juga guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator dalam kegiatan belajar. Kemudian penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran. Nah, kalau dibentuk dalam bentuk gambar batang ya, batang tubuh, maka model pembelajaran itu seperti ini. Ya, yang pertama ada pendekatan pembelajarannya, apakah itu student center learning atau teacher center learning. Nah, kalau sudah dipilih pendekatannya akan berpusat pada murid atau pada guru, baru dibuat strateginya, apakah mau menggunakan eksposisi atau strategi discovery learning atau group atau individual learning, exposition discovery learning. Jadi apakah eksposisi penjelasan atau discovery murid yang mencari, apakah mau group learning ya, cooperative learning ya, pembelajaran bersama, atau individual learning. Nah, itu strategi. Jadi dari pendekatan apakah mau berpusat guru ke pusat siswa. Kalau berpusat siswa biasanya ya group atau individual learning. Kalau teacher center biasanya exposition dan discovery atau metode ceramah dan lain-lain. Nah, turun kepada metode yang digunakan bisa ceramah, diskusi, simulasi, dan lain sebagainya. Kemudian dari metode yang sudah dipilih ditetapkan teknik dan taktik pembelajaran. Ya, ini lebih spesifik, lebih individual, dan lebih unik. Maka inilah yang disebut dengan model pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah dan corak pada metode pengajarannya. Ya, ini yang disebut dengan metode.
Jadi pendekatan itu rancangan atau kebijakannya seperti apa. Tadi misalnya apakah mau student center atau teacher center. Fungsinya sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Jenis pendekatan ada dua, ada berpusat pada guru, ada berpusat pada siswa. Nah, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan strategi. Nah, strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru atau dosen berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaannya lancar dan tujuannya tercapai secara optimal. Nah, strategi pembelajaran dikelompokkan kepada dua, ada expository discovery learning, ada group individual learning. Nah, itu strategi pembelajaran. Lalu ada yang disebut dengan metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai cara gitu ya, yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mata-mata metode tadi ada yang disebut ceramah, ya, penuturan lisan, ada tanya jawab, ada diskusi, ada metode kerja kelompok, dan ada metode demonstrasi dan eksperimen. Dan teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dosen dalam mengimplementasikan atau cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi teknik ini ya turunan dari metode. Jadi metodenya misalnya metodenya itu cooperative learning. Nah, tekniknya seperti apa? Nah, tekniknya bisa dipilih berbagai cara. Nah, di antara model-model pembelajaran inovatif adalah model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran konstruktivisme, ada model pemecahan masalah, dan juga banyak model-model yang lainnya. Tentang model-model ini tentu kalau dijelaskan semua mungkin tidak akan cukup waktunya. Anda bisa mencari, Anda bisa mempelajari sendiri tentang model-model pembelajaran yang inovatif ini, baik itu dalam jurnal ataupun dalam buku-buku yang beredar, yang sudah banyak beredar. Saya kira mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa disampaikan, prinsip-prinsip umumnya tentang jenis-jenis model pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran SKI. Ya, Anda bisa mencari dan insya Allah akan disampaikan dalam bentuk yang lain, ya, bisa penugasan atau nanti kita bertemu dalam pembelajaran khusus tentang model-model pembelajaran yang tepat untuk pendidikan SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Ya, baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.